Ya, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Suara saya cukup didengarkan karena masih pagi, saya nggak berani teriak-teriak, anak-anak masih tidur. Cukup didengar Oke, keras, sip. jelas. Ya, Oke, jelas. ya. Bapak, terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk bisa ibadah lewat Zoom ini, Tuhan. Kami percaya kami tidak mau sia-siakan waktu demi waktu, kesempatan untuk kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena kami nggak tahu Tuhan waktu-waktu ini kapan waktu hidup kami berakhir. Dan selama kami masih punya kesempatan, kami mau makan firman-Mu, kami mau diperkaya dengan firman-Mu. Karena hari-hari ini hanya kekuatan firman yang menjadi menopang buat hidup kami, Bapak. Terima kasih buat kesaksian Bu NN yang luar biasa, Tuhan. Biar kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, ada sukacita, Happy New Year ya semuanya. Saya ucapkan ya tetap semangat di tahun yang baru karena ada beberapa orang yang sudah pulih masalahnya, tapi ada beberapa dan banyak yang belum pulih ya. Bahkan chatting ke saya, Bu Gembala, saya belum selesai, malah tambah parah. Oh, it's okay, tidak apa-apa. Ya, anggap sesuatu yang tambah parah itu jangan dianggap kehancuran. Sekali lagi, sesuatu yang tambah parah berarti Tuhan sedang persiapkan berkat yang jauh lebih besar di tahun-tahun ini dan tahun berikutnya. Saudara tidak perlu takut ya. Orang kalau investasi di mana risikonya makin tinggi ya, pasti pengembaliannya juga makin besar. Nah, bersama Tuhan juga seperti itu. Tidak usah takut. Siapa yang hari ini masih menjalani proses dilanjutkan, rasanya makin babak belur, oh tetap tenang. Karena Tuhan lagi menyempurnakan iman kita. Ya, yuk saya waktu mendapat rema ini, ya Tuhan sepertinya mengingatkan buat kita semua. Jangan pernah salahkan suamimu, ya. Jangan pernah salahkan keuanganmu. Jangan pernah salahkan keadaanmu yang membuat hidupmu makin terpuruk. Lebih-lebih jangan pernah salahkan Tuhan. Semua yang hari ini bertambah buruk itu satu proses di mana Tuhan punya satu rencana kehendak yang jauh lebih besar. Kita tidak perlu berkecil hati. Dan waktu saya persiapkan ayat ini, Tuhan kasih saya di ayat ini. Yuk kita baca dulu. Ya, jadi kita harus rebut. Kenapa sih bisa terjadi seperti kesaksian Bu NN ya? Saya baru dengar kesaksian Bu NN. Saya kagum juga. Ternyata dia mau dengar khotbah saya hanya sekedar kepo ya. Makanya kalau ada orang kepo-kepo enggak usah jengkel. Justru kepo-kepo malah ditangkap Tuhan ya. Biarin ya. Dengan apa yang dilakukan mungkin dia kepingin tertarik dengan ceritanya, tapi ternyata di situ Tuhan menangkap hidupnya dan Bu NN hari ini bisa menjadi seorang yang komitmen untuk menjadi pelaku firman. Itu luar biasa. Daripada orang yang banyak dengar firman, tapi sampai hari ini mereka tidak pernah komitmen untuk menjadi pelaku firman. Sama saja nol. Lebih baik orang yang hari ini cukup mendengar ya firman sekali dua kali dan dia berubah dan dia akan diperkaya. Lukas 16 ayat 10. Ini satu rahasia yang membuat kita sadar untuk merebut kembali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Lukas 16 ayat 10. Yuk kita baca. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Lihat ya, tadi kesaksian Bu NN, waktu saya baca firman ini, Tuhan cuman ingatkan waktu saya merenung, Tuhan bilang gini,
ada banyak anak-anak Tuhan ketika di dalam zona yang nyaman, mereka sering lupa dengan kesetiaan dan kebenaran. Mereka hari itu ketika aku berkati, ketika hidupnya nyaman, seringkali kita tidak menghargai yang namanya kesetiaan dan hidup benar. Setia dan benar ini sesuatu yang menjadi penilaian Tuhan. Apa artinya engkau kaya tapi hidupmu makin tidak setia? Seperti saya, dulu saya pernah cerita, dulu waktu saya masih SMP, ya sebelum pacaran dengan Pak Yusuf, saya ini orang yang punya perinduan, saya sampai jadi pengurus persekutuan doa. Saya itu sama Tuhan sampai ikut retreat, ya, yang membuat saya bertobat sungguh-sungguh. Saya masih ingat, yaitu retreat Jambore di Tamangwangi. Itu titik balik saya bertemu dengan Tuhan. Itu pada waktu saya SMP. Saya kalau ingat itu saya nangis. Saya janji sama Tuhan, jadi Tuhan, saya mau setia. Hari itu sebelum pulang retreat, saya bilang ini, saya mau setia sama Tuhan. Saya mau setia. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika saya bertemu dengan seorang yang bisa mencintai saya, itu membuat hidup saya mulai tidak setia. Hidup saya mulai tidak lagi komitmen dengan jam ibadah, ya, apalagi ke gereja. Setelah menikah, malah Pak Nyoto tidak izinkan saya ke gereja, dan di situ saya mulai ikuti apa yang dia mau. Saya percaya bahwa ketika kita hari ini nggak usah salahin Tuhan. Jujur, kalau kita mau flashback hidup kita ke belakang, ini kata kunci, saudara. Seringkali ketika kita hidup di dalam kenyamanan, apa yang menjadi rasa setia dan benar saudara bersama Tuhan, ini sudah saudara mulai lupakan. Saudara mulai tidak sungguh-sungguh, saudara mulai kendor, mulai jam ibadah semua. Kenapa? Karena kenyamanan yang dunia berikan, cintanya Pak Nyoto, itu membuat hidup saya menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya hari ini nggak perlu takut seperti Bu NN cerita. Dulu saya sombong, saya juga ketika saya mendapatkan hal yang terbaik dan Pak Nyoto merasa bisa memberikan hidup saya sesuatu kebahagiaan yang semu, hari itu saya mulai tidak setia sama Tuhan. Saya mulai tidak hidup benar, disuruh tunduk menjadi istri, tidak pernah tunduk. Saya hari itu suka maki-maki orang, sombong, saya suka menghakimi. Sama, Bu NN juga seperti itu. Dengan datangnya proses yang dimana saya bangun rumah tangga saya 15 tahun, hanya dengan proses datangnya wanita tobat, rumah tangga yang saya bangun hancur, saudara. Dan ketika itu saya bersyukur, waktu saya mengalami titik kehancuran, saya mulai diingatkan. Saya mulai ingat arah hidup saya bersama Tuhan. Yuk kita buka bagaimana kita hari ini rebut apa yang menjadi hak saudara yang hilang karena saudara sudah tidak setia, tidak benar lagi hidup dalam Tuhan, hanya separuh-separuh, separuh setia, separuh tidak setia, separuh benar, separuh tidak benar. Kita hidup ini semau-maunya kita, tapi dengan proses. Jangan marah. Jangan marah dengan wanita tobat, jangan marah dengan suamimu, jangan marah dengan mertuamu, jangan marah dengan keuanganmu, jangan marah dengan Tuhan. Tuhan cuma pesan tahun ini, rebut semua ini. Karena semua ini bukan dihilangkan sama sekali. Tuhan lagi proses hidupmu, tahan apa yang menjadi berkatmu. Tuhan pasti akan kembalikan ketika kita kembali setia dan benar. Perkara yang besar itu pasti terjadi. Kalau kita setia dan benar, maka berkat besar, perkara besar itu akan kita rebut. Kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Bagaimana Bu Eli supaya kita kembali setia dan benar. Karena kalau kita koreksi semua kehidupan kita, kita jujur, rasa setia, rasa hormat sama Tuhan, semuanya berkurang ketika kita nyaman, ketika kita makmur, ketika kita dicintai mati suami. Buka di Ibrani 10 ayat 35 dan 38. Ibrani 10 ayat 35 dan 38. Kita baca sama-sama. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya.
Hari ini kalau kita mau rebut yang menjadi berkat kita dengan setia dan benar, yang pertama, kita jangan pernah lepaskan kepercayaan kita. Ada berapa banyak anak Tuhan di saat hidupnya makin susah, malah kepercayaannya dilepas, malah lebih percaya feng shui, percaya yang namanya tarot, percaya ke ilmu-ilmu paranormal, percaya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Justru rasa percayanya sama Tuhan makin berkurang. Tapi kebenaran firman, kalau kita mau setia dan benar, tahun ini bangun rasa setiamu lebih lagi. Bangun rasa bagaimana hidup benarmu lebih lagi. Percayalah, dari perkara yang kecil hari ini engkau mungkin punya uang serba sedikit, cinta suamimu serba sedikit, keuanganmu hari ini makin menipis, mungkin engkau kena PHK. Tapi Tuhan mau berkata, apa yang ada di depanmu, setialah dan hiduplah benar. Aku sedang mempersiapkan engkau dari perkara yang kecil, berjalan dengan kesetiaan dan kebenaranku, maka hidupmu pasti ditutup dengan perkara yang besar. Itu kebenaran firman, saudara. Jadi yang pertama, jangan pernah lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Tahun ini ada upah besar yang menanti saudara. Ketika kita hari ini, yuk bangun kepercayaan lebih gila lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar dan setia, tidak ada standar lain selain berdiri di atas iman. Kita tidak usah lihat banyak fakta. Yang kita bangun kalau kita mau menikmati perkara-perkaranya besar, Tuhan tidak peduli. Bu Eli sekarang serba sedikit, serba tidak mampu, tidak peduli. Berapapun apa yang kau punya, siapapun hidupmu, walaupun tidak dipandang oleh mata, kalau kita berdiri di atas iman, maka kita jadi orang benar yang berhak untuk menikmati perkara besarnya Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Apa yang ketiga yang Tuhan mau kalau kita mau menikmati perkara besar, berkat besar di tahun ini dan seterusnya, yaitu kita harus bertahan sampai akhir. Orang tidak boleh mengundurkan diri. Tuhan, aku menyerah aja ya. Banyak ibu-ibu, Bu, apa saya menyerah aja, Bu, cerai. Mungkin itu jauh lebih baik. Tuhan sediakan jodoh yang lebih baik di tahun ini katanya. Bahkan ada orang yang WA saya, dia bilang ini, Bu, ada loh Bu, 2 hamba Tuhan. Mereka confirm bahwa saya disiapkan jodoh di tahun ini, suruh ngelepas suami. Saya bilang, mana ada hamba Tuhan ajari orang untuk bercerai, itu sesat. Nggak mungkin, saya bilang, Tuhan benci perceraian. Ya yang Tuhan mau, jangan pernah mengundurkan diri dari proses. Walaupun sekarang semuanya serba sedikit, serba kecil, tapi waktu kita bisa bersyukur, kita tetap setia dengan perkara yang kecil hari ini, percayalah Tuhan akan menggantikan yang kecil serba sedikit menjadi yang besar. Itu yang perlu kita hari ini lakukan. Kalau firman berkata, apabila engkau mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti mengundurkan diri dari prosesnya Tuhan kita keluar? Walaupun hari ini engkau makin kacau balau, fakta makin tidak mendukung. Tapi kalau Tuhan berkata, nak, tetap bertahan. Bertahan sampai akhir, engkau akan memperoleh hidup. Tapi bertahannya harus dengan respon yang benar. 3 hal, saudara, yang akan saya bahas. Ya, jadi gampang enggak, saudara, untuk rebut?
Ya, waktu saya persiapkan ayat ini, saya bilang, Tuhan, apa yang harus kita lakukan di tahun-tahun 2023 untuk merebut kembali berkat Tuhan yang tadinya berkat itu sudah dipersiapkan begitu luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan, kita ini luar biasa di pemandangan Tuhan. Kira-kira Bapak di surga itu kalau memberkati kita separuh-separuh, biasa-biasa atau luar biasa? Pasti luar biasa. Nah, itu harus kita jaga. Ya, berbicara berkat itu bukan hanya sekedar materi, saudara. Berkat itu bisa materi, rohani. Kita melihat bagaimana hari-hari ini ada banyak orang-orang yang akan menjadi militan seperti Bu NN. Tuhan percayakan berkat rohaninya terlebih dahulu. Kalau berkat rohaninya sudah kuat, maka berkat jasmani itu hanya bonus. Ngikuti, saudara. Yuk kita lihat 3 hal. Jangan lepas kepercayaan kita. Yang kedua, teguh dalam iman. Yang ketiga, bertahan sampai akhir. Kalau kita mau lihat perkara yang besar, maka 3 langkah ini harus kita lakukan. Yang pertama, jangan lepas kepercayaan. Yuk, kita lihat ayatnya di Habakuk 2 ayat 4. Habakuk 2 ayat 4 terlebih dahulu. Kenapa kita jangan pernah melepaskan kepercayaan? Ya, sesungguhnya orang yang membusungkan dada itu tidak lurus hatinya. Jangan merasa sombong. Hari ini mungkin engkau diberi penawaran yang instan. Ya, mungkin saudara diberi penawaran, yuk ke Gunung Kawi atau kemana. Cepat. Ya, pernah kan ada kesaksian nyata, ada seorang yang tidak punya anak, ya, tiba-tiba tetangganya, ini orang Kristen, malah tetangganya bukan. Anehnya orang Kristen bisa kemakan sama orang dunia. Dan singkat cerita, ketika orang Kristen ini tidak punya anak, yang di depan ini juga tidak punya anak, orang dunia tetangganya pergi ke Gunung Kawi, dan hari itu ketika dia pulang, instan hamil, langsung dapat anak. Yang orang Kristen ini mulai dipengaruhi, ikut Tuhan lambat, ya, ikut Tuhan lambat. Seharusnya dia makin bangun percayanya, tapi dia mulai berubah, mulai terpengaruh. Dia pikir iya benar juga ya, kalau ke Gunung Kawi kok cepat tetangga saya punya anak instan. Lah saya bergumul bertahun-tahun. Hari ini apapun keadaanmu, jangan pernah lepaskan kepercayaan. Kalau Tuhan berjanji besar upahnya, itu pasti dikenapi. Singkat cerita, ketika dia ke Gunung Kawi, dan benar dia dapat anak juga instan. Dapat 2 anak laki sesuai dengan impiannya, karena dia orang totok ya, orang totok jadi senang punya anak laki. Singkat cerita dia punya 2 anak laki, tapi yang namanya dunia, yang namanya iblis memberi sesuatu tidak pernah gratis, saudara. Ya, dia selalu menuntut harga yang harus dibayar, bukan besar upahnya. Justru upahnya kelihatan besar di depan. Saudara tahu 2 anak laki ini menikah. Pada waktu menikah, kedua-duanya mendapat 4 anak cacat, laki semua. Singkat cerita, setelah 4 anak ini cacat, istrinya kabur semua, dan orang ini yang ke Gunung Kawi, dia harus memelihara 2 anak laki stres plus 4 cucu cacat. Usaha bangkrut, saudara. Saudara lihat ya, jangan main-main. Kalau dengan Tuhan, sabar sedikit, menikmati proses, yaitu kita akan menikmati perkara besar, upah yang besar. Nah, yuk kita baca ya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kalau kita mau menikmati berkat orang benar, firman berkata, hiduplah oleh percaya. Jangan hidup cuman melihat fakta terus-menerus. Hidup dilihat rekening orang, hidup dilihat wanita tobat, hidup cuman lihat suami. Ya, saudara tidak bisa lakukan ini.
Kalau kita jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yuk kita mulai hari ini hidup dengan percaya. Jangan pernah lepaskan. Percaya bagaimana Bu Eli? Yang pertama, yaitu percayalah pada kemampuan Tuhan. Saya memberi contoh siapa? Musa. Musa membawa bangsa Israel kurang lebih 3 juta untuk keluar dari bangsa Israel. Kira-kira kemampuan Musa, kalau dengan kekuatan Musa, maka bangsa Israel mati, saudara. Uang dari mana? Berjuta-juta orang setiap hari harus kasih makan. Tapi Tuhan membuktikan, Dia sediakan mana, Dia sediakan air, Dia sediakan burung puyuh yang tidak pernah terlambat memelihara saudara. Percayalah, hari ini kalau Tuhan belum jawab doamu, hari ini Tuhan menghadapkan padang gurun yang makin kering di tahun 2023. Jangan lepaskan kepercayaanmu karena besar upahnya. Di dalam padang gurun yang kering sekalipun, Tuhan tetap memelihara seperti bangsa Israel. Pakaian tidak menjadi rusak, kakimu tidak akan menjadi bengkak. Itulah kuasa pemeliharaan. Saya 12 tahun ini 13 tahun, hidup saya dipelihara Tuhan. Kalau tidak dipelihara Tuhan, hari ini error, saudara. Ya, error, sudah tidak bisa khotbah. Cuman merenungi nasib lama-lama dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi lihat apa yang Tuhan percayakan selama secara akal, kekuatan saya 13 tahun pasti merosot dan habis. Tapi justru kekuatan hari ini buat hidup saya semakin luar biasa. Tuhan bawa hidup saya seperti burung Raja Wali. Kalau tidak jadi burung Raja Wali, tidak banyak orang kuat hari-hari ini. Tidak ada banyak UNN yang memberi kesaksian untuk mereka bisa komit menjadi pelaku firman. Itu sebabnya yang pertama. Yang kedua, yaitu percaya pada kehebatan Tuhan. Siapa contohnya? Daud. Ya, kalau kita hari ini melihat keadaan fakta, ingat firman Habakuk 2 ayat 4. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Jangan banyak melihat Daud kalau mengikuti perasaannya, dia pasti takut menghadapi Goliat. Mungkin di tahun-tahun ini ada banyak Goliat yang sedang saudara hadapi. Menurut kekuatanmu engkau tidak mampu. Menurut secara akal engkau sudah tidak sanggup lagi menghadapi kekuatan musuh, wanita tobat, kekuatan debt collector, ya, kekuatan hutang, kekuatan penyakit, kekuatan apapun. Engkau jangan pernah takut. Daud tidak pernah membawa perasaannya untuk menghadapi Goliat. Kalau Daud memakai perasaannya, dia yang kecil, dia tidak akan bisa menghadapi Goliat dan menang. Tapi Daud tahu bahwa dia percaya kepada kehebatan Tuhan. Itu sebabnya Daud berhasil mengalahkan Goliat. Tahun ini Goliat kita apa? Yuk kita rebut kembali kemenangan. Jangan takut. Goliat tidak akan bisa menghancurkan hidupmu di tahun-tahun ini. Tapi bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Kita akan menikmati berkat yang besar. Yang ketiga, percaya kepada keahlian Tuhan. Siapa contohnya? Murid-murid, 5 roti, kebutuhan 5.000. Tuhan butuhnya bukan 10 kali lipat. Mungkin kalau butuh 10 kali lipat, toko roti bisa menyediakan. Mungkin 100 toko roti bisa menyediakan. Tapi 1.000 kali lipat dalam sekejap itu tidak mungkin. Tapi ketika kita percaya, kita punya Tuhan yang ahli, pakarnya membuat mujizat hanya dalam sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Badai boleh terjadi sekonyong-konyong, jangan takut, redanya nanti juga sekonyong-konyong di tangan Tuhan. Karena kita percaya hari ini, kalau percaya pada 3 hal, yaitu percaya pada kemampuan Tuhan, percaya kepada kehebatan Tuhan dan keahlian Tuhan. Kita ingat bangsa Israel, kita ingat Daud, kita ingat murid-murid, 5 roti, kebutuhan 5.000, 1.000 kali lipat sekalipun Tuhan sanggup memenuhi hanya dalam sekejap, seketika. Ketika kita hari ini tidak melepaskan kepercayaannya. Kalau murid-murid lepas kepercayaan, kira-kira 5 roti 2 ikan itu diserahkan ke tangan Tuhan. Tidak mungkin. Mungkin murid-murid bilang, percuma, buang aja. Tuhan ini guyonan, 5 roti 2 ikan butuh 5.000. Mana mungkin dibuang ke sampah. Tapi bukti rasa percayanya ketika Tuhan berkata, serahkan kepadaku. Di tangan Tuhan
segala sesuatu menjadi mungkin. Hari ini apa yang kita hadapi, yuk belajar, taruh di tangan Tuhan. Goliatmu taruh di tangan Tuhan. Kemampuanmu, engkau sudah mempunyai apapun, semua serba menipis sedikit, tidak peduli. Tapi percayalah, kita dipelihara Tuhan sampai keluar menuju ke negeri yang berlimpah susu madunya. Masa padang gurun, percayalah Tuhan tetap memelihara dengan semua apa yang kau butuhkan. Pakaianmu tidak akan menjadi rusak, kakimu tidak akan menjadi bengkak, karena Tuhan memelihara dan menopang hidup saudara. Itu yang pertama. Yuk yang kedua, ya, teguh dalam iman. Contohnya mana? Lukas 5 ayat 4-6. Lukas 5 ayat 4-6, ya. Saya beri contoh-contoh supaya mempermudah saudara untuk mengingat, ya. Jadi kalau mulai lowbat, mulai imannya loyo, ingat tahun ini tahun berkat yang akan kita jarah. Jangan lepas kepercayaanmu, teguh dalam iman, ya. Lukas 5 ayat 4-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, lihat ya keadaan bagaimana murid-murid Simon, ya, di mana hari itu dia mendapat ikan. Lihat apa yang dikatakan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap iman. Ya, ini langkah iman yang tidak mudah. Seringkali pada waktu Tuhan memberi perintah di dalam keadaan kita hari ini benar-benar fakta tidak mendukung, ya, fakta hancur, tapi kita tetap datang sama Tuhan. Lihat ya, ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Mungkin sampai tahun ini engkau bilang gini sama Tuhan, Tuhan sepanjang 5 tahun ini loh Tuhan, aku ini bangkrut Tuhan. Aku ini usaha kolab sepanjang pandemi, sudah masuk tahun ketiga, tidak ada pemasukan, malah bunga bank jalan terus. Saya ini tidak mendapat apa-apa selama pandemi, tapi justru kewajiban terus jalan. Uang deposito makin nipis. Mungkin hari ini engkau mengalami, Tuhan, sepanjang 5 tahun, 6 tahun ini aku tidak lihat perubahan suamiku, aku tidak lihat perubahan mertuaku, aku tidak melihat perubahan apa yang aku doakan itu bertambah baik. Tapi lihat apa yang dilakukan Simon ini yang luar biasa, ya. Walaupun dia tahu faktanya memang hancur-hancuran, tapi imannya tidak menjadi lemah. Apa yang dikatakan Simon? Tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Saya garis bawahi, tetapi karena engkau. Hari ini kita teguh dalam iman karena fokus kita hanya Tuhan. Kalau fokusnya lihat wanita pelakor, lihat wanita tobat, lihat suami yang makin menjengkelkan, lihat hutang yang tidak berubah-berubah, sudah jual aset masih tidak bisa nutupi hutang, usaha yang makin sepi, kira-kira kita bisa teguh dalam iman? Kita marah sama Tuhan. Kita pasti hari ini jadi orang benar yang tidak punya iman. Hidup kita ini sudah hanya lihat fakta terus, tapi lihat kita belajar dari Simon. Lihat ya, Simon berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu. Berbicara taat, dengar taat. Lihat ya, ayat 6-nya ini luar biasa. Ini yang lagi kita nanti-nantikan kan? Dan setelah mereka melakukannya, taat sama perintah Tuhan, maka lihat ya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Awalnya 0, 0, tidak ada apa-apa. Sudah semalam-malaman tidak nangkep apa-apa. Mungkin hari ini posisi kita juga sudah 5 tahun tidak dapat apa-apa. Tidak ada sesuatu yang dilihat perubahan menjadi baik. Bu Eli malah parah, ya iya. Lihat keadaan Simon, lihat keadaan waktu mereka melihat faktanya 0.
Tidak ada yang ditangkap. Tapi waktu 3 langkah yang mereka lakukan, yaitu lihat, buka PowerPoint saya. Jadi kalau kita hari ini mau melihat sejumlah besar berkat akan kita jarah. Yang pertama, tidak melihat fakta. Banyak dengar apa perintah Tuhan. Ibu-ibu yang disakiti suami, walaupun engkau disakiti tingkat tinggi raja tega, firman Tuhan tetap berkata, ampuni, kasihi, karena suamimu, istrimu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mertuamu, ampuni orang yang mengambil uangmu, mencuri investasimu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Walaupun faktanya sakit, walaupun faktanya engkau sudah dirugikan dalam jumlah yang besar. Siapapun hari ini faktamu memang bangkrut terlihat. Orang mungkin sudah mulai membicarakan kebangkrutanmu. Engkau mulai jual aset satu persatu. Orang enggak tolong hidupmu, malah syukur-syukurin. Wapok, dulu sombong. Saya ngalami, saudara. Ketika rumah tangga saya hancur, ya bahkan orang yang dekat saya dengar, dia bukannya malah support saya, dia bilang ini, rasain dulu sombongnya, jadi sosialitas, sok sombong, ya hidupnya ndak nginjak tanah, katanya saya kalau jalan katanya ndak nginjak tanah karena saking sombongnya. Orang berkata syukur-syukurin, ndak apa-apa. Hari ini berbesar hatilah. Memang ini kesalahan kita. Dulu kita ndak setia, ndak benar sama Tuhan. Tuhan, tapi di tahun ini, ketika aku mendengar firman, aku dikatakan orang, diaibkan orang, it's okay. Tapi waktu aku membangun kesetiaanku, kebenaranku, yaitu aku teguh dalam iman, seperti Simon Petrus, aku tidak mau lihat fakta. Aku mau belajar dengar perintah Tuhan. Kalau Tuhan berkata, nak, ucap syukur. Apapun yang serba sedikit, engkau nikmati. Sukacita aja. Jangan banyak protes. Jangan banding-banding ke hidupmu sama tetangga. Jangan banding-bandingkan dulu enak bisa keluar negeri, sekarang cuma dalam negeri, domestik, lokalan Tuhan. Dulu naik pesawat, sekarang naik mobil. Bersyukur. Makin tidak bisa bersyukur, yang pesawat nanti tidak dapat-dapat, naik pesawat tidak dapat-dapat. Yang kita ini lagi diuji keteguhan iman. Coba kalau Simon itu tadi, dia berkata, Tuhan, kamu ini tidak punya pengalaman. Kita ini jadi nelayan sudah lama, punya pengalaman. Kalau sudah semalaman tidak nangkap apa-apa, lah kok disuruh nebarkan jala lagi. Tidak masuk akal. Coba Simon protes. Simon bersungut-sungut. Simon hari itu tidak bisa sukacita, tidak bisa jaga sikap hati perkataannya dengan benar. Kira-kira sejumlah berkat besar itu ditangkap tidak, saudara? Tapi dengan apa yang dilakukan Simon, dia tetap teguh imannya. Dia tidak melihat fakta yang tidak menangkap apa-apa. Dia hari itu dengar perintah Tuhan. Tuhan berkata, tebarkan jalamu. Dia melakukan dan dia taat. Maka disitulah sejumlah besar ikan sampai koyak. Jala itu loh sampai koyak. Lah saya bayangin lah Tuhan kalau mau berkati kita sampai koyak loh saudara. Sampai saudara bilang gini, aduh berkat Tuhan itu melimpah-limpah saudara. Dari 0 sampai jalannya koyak itu sudah sesuatu yang menggambarkan betapa besarnya perkara-perkara Tuhan di tahun-tahun yang akan datang. Orang lain sukar. Waktu kita mengerti firman, tidak ada yang sukar. Orang lain resesi, kita resepsi, saudara, bersama Tuhan. Ketika kita mau melakukan seperti apa yang Simon lakukan, makanya hari ini jangan banyak lihat fakta. Hari ini banyak ikut Zoom, ikut khotbah, supaya kalau firman dibagikan dan saudara berkata, ini buat aku, dengar, lakukan, dengar, lakukan. Tidak lihat fakta, dengar firman, lakukan, dengar, lakukan. Percayalah, tanpa saudara sadari, tiba-tiba nanti
beberapa bulan, tidak tahu, beberapa saat, tiba-tiba engkau lihat, jalaku sampai koyak, berkat melimpah, luar biasa. Ya itu karena engkau sudah bayar harga. Lah kalau kita mau diberkati berkat besar, tapi kita tidak berubah, setianya tidak berubah, hidup benarnya tidak berubah, kira-kira Tuhan mau tidak berkati kita dengan perkara yang besar? Ya kecil terus. Lah mau dipercaya perkara besar, lihat imannya tidak jalan, lihat kepercayaannya tidak dibangun sungguh-sungguh, imannya cuma up and down. Yang terakhir, ya, yuk kita lihat bagaimana hari ini bertahan sampai akhir. Ya, yuk lihat Wahyu 14 ayat 12 ya. Wahyu itu kitab yang akhir zaman ya biasanya. Yuk kalau kita lihat Wahyu, Bu Eli menakutkan ya, tapi kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang ada di ujung akhir zaman. Kita perlu mawas diri, jangan berjaga-jaga terus atas keuanganmu, atas apa ya. Kita percaya beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang yang kesaksian. Dia bilang ini, Bu Eli, hidup ini tidak bisa diprediksi. Dia punya saudara ya. Saudaranya itu istrinya sudah kena kanker stadium 4 akhir, dokter sudah angkat tangan ya, dan sampai hidupnya hari itu tidak meninggal, saudara, sudah 3 tahun masih tetap, tapi sudah tidak bisa apa-apa. Tadinya orangnya cantik, Bu Eli. Kalau sudah kena kanker ya Bu Eli, yang namanya cantik sudah tidak terlihat, itu yang namanya badannya sudah tinggal tulang ya, makan tidak punya selera. Makanya hari ini bersyukur saudara ya, bukan karena engkau bisa makan steak, makan yang mahal-mahal, bersyukur kalau masih punya nafsu makan. Kalau makanannya enak, saudara tidak punya nafsu makan, apa arti saudaranya ini kaya? Dia bilang, Bu Eli, walaupun dibeliin makanan mahal, mau dibeliin hisip, tauhid, tidak bisa makan, Bu Eli. Makanya kita bersyukur, kalaupun makan hari ini bakso, kalaupun hari ini nasi goreng, tapi kita masih punya nafsu makan, syukuri saudara. Lah itu dikasih tauhid, hisip untuk ciakpo, katanya ciakpo itu untuk membangun stamina ya. Kalau orang Cina itu ada makanan-makanan yang bisa membangun kesehatan itu juga mahal, seperti sirip ikan hiu itu mahal. Nah itu disiapin saudara tiap hari, tapi sudah tidak punya nafsu makan. Kira-kira makanan yang katanya berapa sarang burung sekarang juga mahal ya, mungkin satu kilo sudah berapa, saya nggak jual sarang burung ya, beli dikit aja sudah 15 juta beli satu packing itu. Lah ini disediakan tiap hari tidak bisa makan. Makanya hari ini tiba-tiba saudara yang 3 tahun kena kanker itu masih hidup, tiba-tiba suaminya yang sehat Bu Eli, hanya dalam sekejap kena serangan jantung meninggal. Nah, nggak tahu, yang sudah kanker divonis stadium 4, nggak mati-mati, ini sehat, kena jantung, mati duluan, saudara. Makanya hidup ini nggak tahu. Ayo, kalau kita bertahan sampai akhir, jangan bertahan semau gue, mau-maunya kita, bertahan dengan respon yang benar. Yuk kita baca. Yang penting di sini ialah ketekunan. Yang penting ini, yuk akhir zaman jangan kejar yang tidak penting. Kejar harta tidak penting, mati tidak dibawa. Kejar cintanya suami lebih-lebih lagi. Masa mati cinta dibawa? Kejar rumah mewah, mati cuma 2 kali 1. Kejar mobil mewah, hanya mobil jenazah yang mengantar. Lah terus buat apa saudara? Hari ini yuk kalau kita baca Wahyu 14 ayat 12. Waktu saya baca dan saya buat renungan ini di grup beberapa hari, ini juga mengingatkan hidup saya. Sepertinya Tuhan berkata, yang penting itu kamu lakukan hari-hari ini, Eli. Jangan banyak mikirin masalah. Jangan banyak stres dengan masalah. Yang penting ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang penting ini ayo kita jalankan di akhir zaman. Kalau Tuhan berkata jangan mengundurkan diri, mau sesulit sebonyok apapun hidupmu, bertahanlah sampai akhir. Responmu dengan benar, yaitu 3 hal. Buka PowerPoint-nya. Yang pertama,
tekun menjadi orang benar. Hidupmu susah, masalah, enggak apa-apa. Saya beberapa hari yang lalu, saya ngobrol-ngobrol dengan pengerja PD Victory di Amerika. Dan dia berkata gini, Bu, kamu ini sudah hidup bahagia hari ini. Tapi kebahagiaanmu itu beda. Ya, kalau orang dunia berharap kebahagiaan saya bisa berpelukan telepatis sama Pak Nyoto. Itu kebahagiaan dunia. Tapi aku melihat ada kebahagiaan yang luar biasa dalam hidupmu. Lebih dari kebahagiaan dunia. Yang paling luar biasa penting yaitu hari ini engkau bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Hidupmu berubah. Hidupmu jadi dampak buat banyak orang, pulihkan rumah tangga banyak orang, pulihkan orang kembali ke jalannya Tuhan. Ini kebahagiaan yang tidak semua orang bisa meraihnya. Orang meraih kebahagiaan dunia banyak, tapi orang yang bisa meraih kebahagiaan untuk menyenangkan hati Tuhan itu tidak banyak, Bu Eli. Aku melihat dalam hidupmu, dia bilang, saya ngiri juga. Saya kepingin bisa menikmati bahagian seperti Bu Eli. Tapi Tuhan belum percayakan banyak perkara-perkaranya untuk saya bisa menjadi berkat seperti Bu Eli. Walaupun saya sudah berusaha, tapi belum maksimal. Tapi saya melihat kehidupan Bu Eli, kebahagiaan Bu Eli melebihi kebahagiaan dunia. Waktu saya dikatain itu, saya percaya ini suara Tuhan. Selama ini saya juga berpikir, iya ya, bahagia ya, jujur saya ngomong, saya bilang ini iya, kalau dipikir saya sendiri juga selama ini ya, apa saya juga tidak pingin kalau orang ke pesta bisa ngajak suami digandeng, saya jalan sendiri. Dan waktu saya bicara seperti itu, jujur ini suaranya Tuhan lewat pengerja ini. Dia bilang, Bu Eli itu bahagianya bukan hanya sekedar digandeng Pak Nyoto, bukan hanya sekedar dipeluk, tapi kebahagiaan Bu Eli digandeng Tuhan, dipeluk Tuhan, jadi anak emasnya Tuhan, katanya jadi Paupe. Paupe itu anak kesayangan yang luar biasa. Loh, siapa yang nggak kepingin? Iya ya, lah kalau disayang Pak Nyoto mati tidak dibawa, tapi kalau jadi Paupe, jadi anak kesayangannya Tuhan, luar biasa kebahagiaannya ya. Jadi itu yang kita percaya hari ini. Engkau tidak perlu lagi urusi harga diri, perasaanmu tidak dicintai, tidak apa-apa, masih ada Tuhan. Hari ini usahamu masih sepi, tidak apa-apa, masih ada berkat surga yang menopang, memelihara hidupmu bertahan sampai akhir. Yang pertama, tekun menjadi orang yang kudus. Yang kedua yaitu tekun menuruti perintah Allah. Ya, yang ketiga yaitu tekun mengikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Ini yang penting. Jangan sampai saudara mengundurkan diri jadi orang benar, tapi justru hari-hari ini tekunlah menjadi orang benar, tekunlah menjadi orang yang kudus, tekunlah menuruti perintah Allah, tekunlah mengikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. 3 hal ini sudah saya selesai sampaikan. Yang terakhir yuk buka quote-nya, yaitu Ayub setia. Contoh siapa yang sudah bonyok tapi setia dan benar sampai akhir, menikmati berkatnya besar. Ayub. Lihat ya, Ayub itu kalau dilihat dari bonyok semua aspek diuji. Siapa yang kuat? Mungkin kita pasti ngelepasin kepercayaan. Jujur, kalau ada orang seperti Ayub di dunia ini, pasti dia akan lepaskan kepercayaannya. Dia tidak akan teguh dalam iman. Dan yang ketiga, habis baterai saya. Bentar, bertahan ya. Dia tidak akan bertahan sampai akhir. Jadi murni menjadi orang kudus, menikmati rencana Tuhan dan memperoleh pengembalian 2 kali lipat. Jujur, Ayub itu sudah membuktikan. Kalau Tuhan sudah buktikan, yang bonyoknya parahnya seperti Ayub aja, dengan apa yang dia lakukan dengan setia dan benar kepada Tuhan, Tuhan buktikan. Buat saudara yang nggak ngalami separah Ayub, kita pun pasti akan menjarak, kita pasti akan menikmati kemurnian, menikmati rencana Tuhan, dan apa yang hilang akan dikembalikan 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Tuhan Yesus memberkati, setia dan benar,
tahun ini, tahun 2023, sudah tidak ada lagi tahun di mana banyak orang nangisi masalah. Tidak ada banyak orang lagi merenungi nasib. Semua nasibmu pasti baik. Ketika Tuhan sudah siapkan perkara yang besar, 3 langkah ini akan membekali saudara dan saya. Ya, teguh dalam iman, jangan lepaskan kepercayaan. Yang ketiga yaitu tetap bertahan sampai akhir dengan respon yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa ya. Saya akan berdoa di awal tahun buat saudara yang ada di rumah-rumah. Engkau lagi ngalami keadaan yang serba sedikit kepayahan hari-hari ini. Firman ini jadi rema dan kita mau mengimani bahwa sesuatu perkara besar akan Tuhan lepaskan di tahun-tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman ini akan menjadi rema untuk kami menjalani sepanjang tahun 2023. Kami mungkin sedang ada di titik padang gurun di mana kami sudah merasa capek kepayahan. Kami menghadapi Goliat. Bahkan kami menghadapi keadaan yang tidak mungkin. 5 roti untuk memenuhi 5.000. 1.000 kali lipat kebutuhan kami dari apa yang kami miliki saat ini Tuhan. Kami menghadapi fase-fase ini. Tapi Tuhan mengingatkan hidup setiap kami untuk tetap setia dan benar. Dalam segala hal. Perkara kecil, serba sedikit, padang gurun, kebutuhan yang besar, Tuhan mau kita semua setia dan benar kepada Tuhan. Percayalah, ada banyak perkara besar Tuhan, berkat besar yang akan kita jarah di tahun ini. Biar setiap anak-anak-Mu yang bergabung di dalam Zoom ini Tuhan, mereka boleh mengambil langkah iman. Yang punya masalah keuangan saat ini, kami percaya tahun 2023 ada perkara besar yang akan kita rebut dengan kesetiaan dan kebenaran kita. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat Tuhan, hamba-Mu lepaskan berkat Tuhan di dalam setiap lumbung-lumbung orang benar yang setia. Terima kasih Tuhan. Yang sakit saat ini Bapak, mungkin dengan vonis dokter yang tiba-tiba sehat, vonis tiba-tiba yaitu penyakit yang parah, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun dokter berkata sulit, orang berkata sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Biar kesehatan, kesembuhan itu terjadi. Saat ini yang mengalami masalah rumah tangga, yang dimana suami istri pasangan kami yang lagi bermasalah, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi perkara besar. Dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangga dipulihkan, nama Tuhan dipermuliakan, anggur panis dilepaskan di dalam setiap rumah tangga yang bermasalah. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tahun ini Tuhan kami tidak perlu takut. Ada banyak orang meramalkan tahun kesulitan yang sukar resesi. Tapi kami percaya Tuhan, kami berjalan dengan resepsi bersama Tuhan. Karena kami punya sumber yang tidak pernah terbatas. Biar kami melewati tahun 2023 dengan rasa sukacita. Kami dibedakan dengan dunia. Dunia tidak mengerti rahasia firman, tapi kami sudah diberi rahasia, yaitu firman yang akan memerdekakan setiap masalah kami. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu malam ini, dan biarlah Engkau memberkati setiap kami yang sudah setia melayani Tuhan, jeripaya mereka juga tidak pernah sia-sia. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Engkau juga berkati Bu NN yang sudah menyaksikan bagaimana kehidupan Tuhan yang besar. Berkati dia, berkati suami, anak-anak, baik mertua, semuanya Tuhan. Kami percaya Bu NN akan semakin
Engkau pakai luar biasa. Engkau melihat rasa cintanya. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.